الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, bersyukur dan tetap bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih berkenan kepada kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam amal kita serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan. Salah satunya dengan sholat berjamaah, dengan hadir ke masjid, dengan duduk thalabul ilmi. Ini menjadi salah satu amalan atau di antara amalan yang menjadi penghapus dosa-dosa kita, insyaallah, amin. Bersalawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tentunya semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya kitalah umatnya yang tidak berjumpa dengan beliau, yang disebutkan dalam sebuah hadis adalah umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis lain disebutkan antum ashabi walladzina ja'u min ba'di. Engkau adalah sahabatku dan sahabatku adalah orang-orang yang kelak datang setelah aku tiada. Berarti kita pun sebetulnya yang berpegang teguh kepada sunnah beliau, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah sahabatnya juga, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita Quran sudah baca tiap hari insyaallah, meskipun hanya beberapa ayat, tetapi jarang sekali kita mengkhususkan waktu mengkaji atau membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dengan otodidak misalkan, atau dengan sendiri di rumah. Padahal kita tahu di antara sumber hukum Islam itu yang paling pokok adalah Quran dan Sunnah. Ada yang memisahkannya Al-Quran, yang kedua Sunnah. Yang ada juga ulama yang menjadikan satu kesatuan, itu Quran dan Sunnah, berarti tidak terpisahkan. Nah, kita Quran sering kita baca, memang paham tidak paham Quran dibaca, menurut para ulama, jumhur ulama berdasarkan dalil, tetap kita mendapatkan pahala kebaikan. Sahih hadisnya. Tapi hadis ya, seandainya kita membacanya pun tidak paham, tetapi kita mau membaca terjemahannya, membaca Arabnya kalau kita paham Arabnya, dan ada rasa di situ, ada niat, ada tujuan karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita membaca hadis itu, kita baca semampunya kita paham, maka itu pun insya Allah akan bernilai pahala. Jadi banyak hal yang sebenarnya hukum asalnya mungkin tidak bernilai pahala sebatas budaya, seandainya itu pun budaya, tetapi bisa bernilai pahala jika diniatkan untuk meniru Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah sampaikan di bulan lalu, di memperingati Maulid Nabi misalkan, di 2 bulan yang lalu, menggunakan pakaian Arab yang kita sebut sebagai jubah misalkan, itu adalah budaya, iya, budaya Arab. Mereka nonton bola aja kan pakai baju jubah. Tetapi para ulama mereka membuat satu kesimpulan, jika seandainya itu digunakan, lalu digunakan ibadah dan meniru, mencontoh Rasulullah SAW, itu pun mendapatkan bagian daripada kebaikan.
Karena memang baginda Nabi menggunakan pakaian seperti itu. Meskipun secara umum itu adalah budaya yang digunakan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Sampai hari ini mereka menggunakannya, hatta sekalipun bukan untuk ke masjid. Ya, saya bilang tadi, sampai nonton bola di stadion pun ya mereka menggunakan jubah. Tapi kalau kita menggunakannya untuk ibadah, lalu diniatkan mencontoh Rasulullah SAW, itu bisa bernilai sunnah insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih berada di bab tentang menganjurkan atau bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan-raguan. Nah, bab ini masih berbicara berkenaan bahwa dalam kehidupan ya, dalam kehidupan itu ada kalanya kita itu berjalan, ada kalanya kita itu berlari. Kalau merujuk kepada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi," dialah Allah yang telah menjadikan bumi, ya, menjadikan tanah ini dalulan, famshu fi manakibiha. Ya, mudah untuk apa? Untuk dilalui, maka berjalanlah di atas muka buminya, wa kulu mir rizqihi, dan makan dari rizkinya. Itu disebut oleh para ulama bahwa dalil ini menunjukkan dalam urusan dunia kita berjalan saja. Toh seandainya bukan milik kita, yang tidak akan menjadi bagian kita, kerja keras sekalipun tidak akan menjadi bagian kita. Jadi berjalan saja. Artinya apa? Lakukan ikhtiar yang kita mampu. Kalau memang itu bagian kita, insya Allah tidak akan kemana-mana. Sama halnya hari ini orang, sebentar lagi kita akan pilkada misalkan, tanggal 27. Ya, mereka berikhtiar, mereka kampanye, ya kan? Mereka melakukan lobby-lobby, itu ikhtiarnya. Tapi seandainya nanti bukan menjadi bagiannya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, ya sudah. Karena itu, kita di dunia ini tugasnya hanya untuk berikhtiar, berjalan saja, biasa saja. Selama kita lakukan ikhtiarnya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Kemudian kita lakukan dengan doa, diiringi dengan doa memohon kepada Allah. Namun seandainya nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak terwujud, maka percayalah. Apa kata Allah? Asa, boleh jadi, ang takrahu syai'a, engkau membenci sesuatu tetapi baik bagimu, wa huwa khairul lakum. Wa asa, dan boleh jadi, ang tuhibbu syai'a, engkau menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu apa yang akan Allah berikan, apa yang menjadi hikmah di sebalik itu. Itulah manusia. Tetapi dalam urusan kebaikan, dalam urusan akhirat ya, dalam urusan kebaikan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang berlari, berlomba-lomba. Contoh fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau berlomba-lomba kan bertanding. Ada juga fas'au ila zikrillah, berlarilah menuju mengingat Allah. Kan itu berlari. Tidak ada satupun ayat berbicara tentang itu, hanya berjalan saja. Sehingga wajar kalau ada seorang guru, seorang ustadz mengatakan mereka misalkan tidak setuju kepada orang-orang yang selalu menghimpun donasi-donasi. Kalau mau donasi saja, kamu saja kalau mengajak orang. Ada yang begitu, tapi saya juga tidak setuju kalau begitu. Ya, kalau menghimpun donasi kan bisa saja dia juga donasi sebenarnya. Hanya mengajak orang lain melakukan kebaikan. Kemudian juga ada kaidah fikih, misalkan al-isar, mengutamakan orang lain dalam kebaikan, makruhun dimakruhkan. Tetapi di luar itu adalah disukai. Contoh apa mengutamakan orang lain melakukan kebaikan? Para ulama mencontohkan misalkan kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, dan harusnya kita yang pertama melakukan itu. Karena kita orang yang paling pertama hadir di tempat itu, namun kita malah menyuruh orang lain. Maka itu makruhun dimakruhkan. Sebab melakukan kebaikan harus fastabiqul khairat, harus berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba, pertanyaannya orang ingin menang apa ingin kalah? Kalau berlomba biasanya orang pinginnya menang apa kalah? Menang. Sehingga kalau berlomba-lomba dia harus lebih dulu. Itu dasar hukumnya. Kata
Kata para ulama, mengapa mengutamakan ishar? Ishar itu mengutamakan orang lain melakukan kebaikan adalah sebuah kemakruhan. Tapi wa ghairiha selain itu, di luar itu adalah diperbolehkan. Oke, hadirin yang dirahmati Allah, ini ada hadis kemudian melanjutkan pembahasan kita di bab yang tadi saya sebutkan, as-sadis, hadis yang ke-6. Anis Zubair ibni Adi, dari Zubair ibni Adi qala ataina Anas bin Malik ya radhiyallahu an fashakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Ini hadis yang ke-6 berkenaan tentang menganjurkan melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya, atau bersegera melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Zubair bin Adi berkata, kami mendatangi Anas bin Malik. Kata siapa? Kata Zubair bin Adi. Jadi kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an dan mengadukan penderitaan yang kami alami dari kekejaman Al-Hajjaj ya, pada masa itu. Anas bin Malik salah satu sahabat Rasulullah SAW dan makamnya ada di Al-Baqi atau di Baqi Al-Ghurqad, di samping kanan kiri Masjid Nabawi. Itu Anas bin Malik. Ya, beliau adalah di antara sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat dengan beliau, sebab Anas bin Malik berkhidmat kepada baginda Rasul, dalam tanda petik bahasa kita mah pembantu lah. Tapi bahasa itunya khidmat. Khidmat itu senantiasa membantu atau menyediakan kebutuhan-kebutuhan baginda Rasulullah SAW. Nah, ini ada yang menarik di situ ya. Kalau saya pernah baca hadis yang lain di bab yang lain ya, di masih Kitab Riyadhus Shalihin, ada tabiin ya. Tabiin itu mereka hidup di masa setelah sahabat ya. Kemudian mereka, salah satu tabiin ini memberikan seekor keledai. Bukan kedelai, Pak. Apa namanya? Keledai, jangan terbalik. Kalau keledai itu antara tidak lebih besar dari, tidak sama dengan kuda, tidak lebih kecil dari apa itu? Jadi tengah-tengah lah keledai. Memberikan seekor keledai kepada salah satu atau seseorang yang pernah menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh tabiin yang lain, mengapa engkau memberikan keledai itu? Karena dia dulu ketika baginda Rasulullah SAW masih hidup, dia senantiasa berkhidmat membantu Rasulullah SAW. Aku ingin memberikan satu penghargaan kepada orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa menjaga hubungan baik ya, dengan orang yang pernah baik dengan almarhum. Bukan dalam hal ini secara tekstual kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi secara konteks, secara keumuman lafaz adalah termasuk kepada orang tua kita. Orang tua kita dulu masih hidup, ada orang-orang yang suka berhubungan baik dengan orang tua kita, sahabatnya, selalu membantu orang tua kita. Lalu orang tua kita wafat, kita harus memuliakan dia. Memuliakan orang yang pernah berhubungan baik dengan orang tua kita. Menjaga hubungan baik dengan dia. Itu Masya Allah, tabarakallah. Di antara kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat itu, dia menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah melaksanakan atau yang berhubungan baik dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang kita cintai ketika dia sudah wafat. Orang yang kita cintai ini sudah wafat, orang tua kita sudah wafat, tapi ada sahabat-sahabatnya yang dulu senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Kita harus jaga hubungan baik dengan dia. Itu satu kebahagiaan bagi orang tua kita yang sudah wafat. Oke. Dan itu dilakukan oleh tabi'in. Dilakukan oleh tabi'in kepada sahabat ya, atau oleh sahabat yang lain maksud saya, yang mungkin masih di sahabat kategorinya karena memang dia pernah hidup di zaman Rasulullah SAW. Kalau secara bahasa ya masih sahabat, dia pernah lakukan juga kepada orang yang pernah berkhidmat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan di sini adalah salah satunya Anas bin Malik juga adalah orang yang berkhidmat kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin rahmati Allah. Kemudian Anas berkata ya kepada siapa? Kepada Zubair bin Adi atas penderitaan yang dialami dari kekejaman Al-Hajjaj, salah satu penguasa pada waktu itu. Kemudian Anas berkata, isbiru
bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk darinya. Sehingga kalian bertemu dengan Rob kalian atau meninggal dunia. Nah, ini semacam apa ya? Satu peringatan bagi kita, ya. Jadi setiap masa, setiap zaman, ya, setiap kepemimpinan mungkin kalau saya hubungkan dengan kepemimpinan, ya, atau setiap kurun, ya, dalam jangka waktu sekian tahun, puluh tahun, ratus tahun, akan ada dialami oleh kita hal-hal yang menjadikan itu satu penderitaan. Maka Anas bin Malik memberikan nasihat secara khusus kepada Zubair bin Adi, tapi umumnya nasihat ini berlaku bagi kita. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Perumpamaan ini, al-ibrah ini adalah berlaku bagi keumuman lafaz, bukan kekhususan peristiwa sebab. Jadi bukan hanya nasihat ini berlaku bagi siapa? Bagi Zubair bin Adi, tetapi juga berlaku bagi kita. Seandainya saya katakan, ya, itu dialami oleh kita, maka isbiru, bersabarlah. Mengapa? Kata Anas, fa innahu la ya'ti zamanun, sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum, melainkan, ya, zaman setelahnya akan lebih buruk darinya sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Dan ini juga peringatan akhir-akhir zaman nanti. Atau apakah sudah sekarang atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Maka Anas mengingatkan, bersabarlah hatta, sehingga talqau rabbakum, engkau berjumpa, menemui Tuhanmu. Apa artinya? Kalau bertemu dengan Tuhanmu, itu makna apa maksudnya? Meninggal dunia. Kalau orang bertanya apakah sabar ada batasnya? Sabar tidak ada batasnya. Kesabaran seseorang ada batasnya. Itu manusiawi. Tapi sabarnya apa? Isbiru wasobiru, bersabar, tetap bersabar. Warobitu, dan teguhlah kesabaran. Tetap dalam keteguhan dalam bersabar. Memang sabar itu nggak ada batasnya. Kalau secara teori. Tapi kalau praktiknya kita mengalami kesabarannya, atau kita yang mengalami itu, ada sifat-sifat manusiawi yang kesabarannya terbatas. Tapi sabarnya sesungguhnya tidak ada batasan. Dan luar biasanya balasan orang yang bersabar itu sama, tidak ada batasnya. Kebalasan bagi orang yang bersabar itu tidak terbatas balasannya juga. Nah, ini masya Allah tabarakallah. Jadi Allah selalu memberikan sesuatu itu berimbang, adil. Kemudian ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Penjelasan hadis ini sebagai dalil wajibnya bersabar dari pemimpin yang berbuat zalim dan kejam. Kata para ulama, karena kamu dan mereka akan sama-sama menghadap kepada raja semua raja. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ya bersabarlah. Maka karena sesungguhnya siapapun kita, semua kita, baik yang bersabar ataupun yang melakukan kekejaman, pada prinsipnya dia akan sama-sama menghadap kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Sehingga nanti diperhitungannya di hadapan Allah. Siapa yang berhak mendapatkan kebaikan, pahala, siapa yang mendapatkan balasan keburukan. Karena siapapun dia, apakah dia termasuk orang yang bersabar melakukan kebaikan, atau bersabar atas kekejaman, atau dia yang melakukan kekejamannya, semua sama akan menghadapi Allah pada akhirnya. Itu menjadi satu penenang, ya, yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik kepada Zubair bin Adi. Kemudian, niscaya kamu akan mengalahkan. Maksudnya apa mengalahkan di sini? Ibaratnya dalam satu persidangan, Pak. Pengadilan, persidangan. Ada orang yang dituduh padahal dia tidak bersalah. Lalu dia dibawa ke satu persidangan. Bersabarlah, seandainya dia benar dan Allah akan memenangkan dia atau mengalahkan dalam hal ini, lalu memperkarakan nanti di hadapan Allah mereka pada hari kiamat, maka percayalah orang yang benar akan menang. Dan Allah akan membalas kepada orang yang berbuat zalim. Atau jika mereka berbuat zalim, maka mereka akan mendapatkan balasannya di hari kiamat. Jadi kalaulah tidak di dunia sekarang ini yang didapatkan keadilan, maka di akhirat kelak akan disidang, akan diadili oleh Sang Maha Adil. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Anas bin Malik. Kalaulah hari ini tidak mendapatkan keadilan dari seorang raja, ibaratnya begitu, maka nanti di hari akhir akan ada yang mengadili
raja dari segala raja, atau raja yang maha raja dari segala raja, Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak mudah dalam praktek teori kesabaran ini. Oleh karenanya balasan orang yang bersabar itu tanpa batas, tanpa batas, sehingga Allah berikan pahala yang luar biasa. Kemudian as-sabi yang ketujuh adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a, ya, hal tanziruna illa faqran munsiya au dhinnan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan muhjiza au ad-dajjala asyarru ghaibin yuntazir au as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Berikutnya yang ketujuh, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah, badiru, tuh kan, bersegera, badiru, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan sebelum datangnya 7 perkara. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah amalan soleh. Jadi kalau ada istilah berbicara beramallah kalian, itu masih umum, Pak. Amal apa? Gitu kan. Amal itu kan perbuatan. Ya, beramallah kalian. Ya, amal apa? Karena melakukan kejahatan juga secara bahasa apa? Amal. Namun keumuman lafaz atau makna, ya, orang akan memahami perintah beramal itu pasti beramal soleh. Sebab tidak mungkin ada hadis atau dalil memerintah untuk beramal buruk. Nah, itu badiru bil a'mal, maka bersegeralah kalian dengan amal yang 7. Ya, apa diantaranya? Apakah kalian mesti menantikan kemiskinan yang dapat melupakan, kekayaan yang menyebabkan kesombongan, kemudian apa lagi? Sakit yang dapat merusak, usia tua yang melemahkan, kematian yang menyudahi segala-galanya, atau menunggu datangnya Dajjal padahal ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu, atau menunggu datangnya hari kiamat padahal hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat dan menakutkan. Artinya apa? Kapan lagi? Seandainya kita termasuk orang yang diberikan kelebihan harta, kecukupan, ya, lalu harus menunggu miskin supaya kita tidak lalai dengan harta kita. Itu maknanya. Kemudian apa lagi? Kekayaan yang menyebabkan kesombongan, sakit yang dapat merusak. Apa kita tidak memanfaatkan waktu sehat kita sehingga kalau sudah sakit kita tidak bisa melakukan amalan-amalan dengan sempurna. Amalan di sini juga bisa amalan secara khusus ibadah mahdhah atau juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, kan begitu. Kemudian juga usia tua yang melemahkan. Apakah kalian menunggu harus pensiun dulu misalkan, harus tua dulu? Padahal sekarang kesempatannya terbuka, kan begitu. Kemudian apa lagi? Kematian yang menyudahi segalanya, atau apalagi sudah mati. Disebutkan dalam sebuah dalil, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya engkau akhirkan, tangguhkan sebentar saja ajalku. Qarib itu sebentar. Ketika sudah mati, ada ungkapan penyesalan dari orang yang sudah mati, yang tidak beriman. Apa kata dia? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Dan itu tidak mungkin dia lakukan kembali karena dia sudah mati, sudah terputus, sudah terpisah ruh dan jasadnya. Nah, ini perbuatan apa? Ungkapan apa? Penyesalan. Jadi apakah harus menunggu kematian? Bukti dulu. Ya. Sebagaimana suatu hari ketika baginda Rasulullah SAW di hadapan kuburan-kuburan orang kafir, beliau mengatakan, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir, apakah kalian sudah mendapatkan bukti, sudah merasakan bukti janji dari Tuhanmu? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan orang yang sudah mati? Mereka kamu lihat sudah mati, ya, dan engkau tidak mendengar suaranya. Tetapi sesungguhnya mereka sangat tajam pendengarannya. Hanya saja kita atau kalian tidak mendengar suara mereka. Suara mereka ketika disiksa.
Seandainya suara mereka yang di alam barzah ini terdengar siksaannya oleh orang yang masih hidup, maka orang tidak akan sanggup untuk melewati satu pekuburan atau pemakaman. Dan itu yang pernah terjadi ketika Rasulullah SAW melewati tiga pemakaman. Ada satu yang dua pemakaman itu sedang disiksa. Rasul diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan informasi oleh malaikat. Kemudian Rasulullah SAW mengambil dan memotongkan pelepah kurma yang masih basah. Mengapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Mada tafal, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kan begitu. Aku mendapatkan informasi dan aku mendengar dengan izin Allah tentunya bahwa orang yang di kuburan ini sedang disiksa. Satu karena dia namimah, domba, yang satu karena dia tidak benar dalam bersuci. Kemudian mengapa engkau mematahkan pelepah kurma yang basah lalu menancapkannya di atas kubur itu? Apa kata Rasul? La'allahu ayyukhaffifa. Aku berharap Allah akan meringankan siksanya malam yai basah, selama pelepah kurma ini masih basah, sebelum kering malam yai basah. Artinya apa? Kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pohon yang masih basah itu berzikir. Zikirnya bisa bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Harapannya begitu. Apalagi zikirnya kita, doanya kita bagi orang-orang yang sudah wafat. Itu bermanfaat. Sebab mereka masih di alam barzakh. Belum masuk akhirat. Masih menerima manfaat dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh keluarganya. Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah SAW. Apa di antaranya? Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Muhammad misalkan. Waghfir lidambik walil mu'minin. Mohonlah kepada Allah ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman. Di situ tidak disebutkan orang yang beriman masih hidup. Kata para ulama menunjukkan bahwa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu pun doa termasuk bagi orang yang sudah wafat. Memohonkan ampun kepada Allah akan ampunan atas dosa-dosanya mereka yang sudah wafat. Itu dianjurkan dalam agama. Maka kita selalu mendoakan mereka yang sudah wafat. Seperti Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu dianjurkan dalam agama. Kita mendoakan mereka yang sudah wafat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebab mereka kalaupun nanti tetap mereka mendapatkan bagian neraka, bagian siksaan Allah, itu hak Allah. Tetapi kalau bagi kita, kewajiban kita yang masih hidup tetap mendoakan mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Seandainya mereka ahli keburukan, tetapi tidak mungkin tanpa satu pun kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Sehingga seandainya mereka sudah mati sekalipun, tidak boleh kita membicarakan mengungkit keburukannya lagi. Karena itu sudah sudah berakhir. Itu hak menjadi tanggung jawab dirinya dengan Allah. Itulah etika bagi orang yang hidup. Jadi jangan langsung kita memvonis, ya sudah mati, kenapa didoakan? Itu tidak ada etika. Bahkan Rasul pun mendoakan orang yang sudah wafat. Ya, bahkan orang yang disiksa sekalipun, yang Rasul tahu bahwa dia sedang disiksa di alam barzakh, beliau memetahkan pohon kurma yang masih basah, lalu menancapkannya. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Mada tafal ya Rasulullah?" Aku berharap kepada Allah akan meringankan siksanya malam yai basah selagi pohon ini belum kering. Rasul saja mendoakan. Masa kita yang bukan Rasul dengan sombongnya mengatakan, ya sudah kalau mati mati saja. Kenapa didoain lagi? Nauzubillah min dzalik. Tetap mendoakan itu adalah kewajiban kita, etika kita, ya. Melakukan kebaikan lalu kita hadiahkan untuk almarhum almarhumah, itu salah satu bukti cinta kita kepada mereka. Adapun nanti Allah mengampuni dosanya atau Allah meringankan siksanya, itu bukan hak kita. Itu bukan tanggung jawab kita. Itu adalah hak Allah. Hakullah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis ini juga kita lanjutkan, ya, atau menunggu datangnya Dajjal, padahal ia adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Tidak mungkin. Ya. Kita ini perumpamaan yang sangat jauh, ya. Mau apa lagi? Mau kapan lagi? Menunggu dulu Dajjal. Padahal Dajjal adalah sang penghancur. Seburuk-buruknya makhluk yang ditunggu, makhluk gaib. Ya. Kemudian apalagi di sini disebutkan atau padahal menunggu datangnya hari kiamat, atau menunggu datangnya hari kiamat. Padahal hari kiamat itu adalah sesuatu yang amat dahsyat dan menakutkan. Ya. Hari kiamat kita berlindung kepada Allah dari kedahsyatannya.
tahiyat akhir itu senantiasa harus dibaca, Pak. Imam harus memberikan kesempatan itu, jangan terlalu cepat kalau tahiyat akhir itu. Berikan kesempatan makmum untuk membaca 4 doa perlindungan itu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnat apa? Apa awalnya apa? Itu di akhir tasyahud kita apa? Suka dibaca enggak? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa lengkapnya, Pak? Itu dibaca itu di akhir tasyahud kita. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup, ya, fitnah mati. Kemudian apa? Buruknya fitnah dajjal. Satu lagi apa? 4 kan? Cuma kadang segala lagi gini suka tidak konsen ya. Kalau lagi sholat juga kita baca kan. Nah, itu berikan kesempatan makmum membaca perlindungan itu kepada Allah. Berikan kesempatan juga apa? Kita perbanyak doa memohon ampun kepada Allah ketika sujud, Pak. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh. Atau jika kita mohon kepada Allah ketika sujud, Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah. Boleh. Wa a'udzubika min su'iha. Apalagi? Allahumma rizukni taubatan nasuha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taubat yang sebenar-benarnya taubat. Mohonlah kepada Allah. Perbanyaklah di situ doa memohon ampun kepada Allah ketika sujud. Kemudian kita lanjutkan lagi. Hadis ini mengandung faedah sebagai berikut. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan amalan soleh dan memperingatkan kita dari 7 perkara di atas sebelum hilang kesempatan. Ketika kita sedang dalam semangat, penuh kekuatan, kemampuan, karena akan datang pada kita satu waktu di mana kita tidak bisa dan tidak kuat untuk melakukan amalan soleh. Kita harus segera dalam melakukan kebaikan sebelum 7 hal di atas yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Segera, badiru ila amalis sholih. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Namun orang Sunda mah henteu talangke. Memang amal soleh itu sifatnya banyak. Betul, amal soleh bukan hanya sholat, ya, tapi sholat pokoknya. Amal soleh bukan hanya baca Quran. Amal soleh bukan hanya thalabul ilmi, itu pokoknya memang. Tetapi amal soleh itu sekecil apapun, hatta sehingga membuang duri, ya, membuang duri atau beling bahasa sekarang di tengah jalan, lalu kita membuang ke tempatnya sehingga orang tidak akan menginjak duri itu, sehingga orang selamat dari duri itu pun di antara amal soleh yang luar biasa. Jadi keimanan yang luar biasa. Jadi sifatnya banyak atau perbuatan amal soleh itu banyak sekali. Yang saya yakin setiap kita memiliki kemampuan dan cara yang berbeda-beda. Ya, ada seorang alim, ya, dia melakukan amal soleh dengan ilmunya. Seorang agnia, dia melakukan amal soleh dengan hartanya. Ya, seorang qawi yang badannya kuat, dia bisa melakukan amal soleh dengan tenaganya. Ya, seorang zaki, seorang cerdas, dia bisa melakukan amal soleh dengan ide-idenya. Kan begitu. Ya, seorang yang memiliki jabatan, dia bisa melakukan amal soleh dengan kebijakannya, dengan jabatannya. Boleh jadi seorang ustadz yang berceramah hanya dihadiri 100 orang, 200 orang, itu tidak sebanding dengan seorang pejabat yang menandatangani satu keputusan, satu kebijakan, lalu dia bermaslahat kepada jutaan orang. Bisa jadi dia lebih dulu masuk surganya. Padahal dia hanya dengan tanda tangan, tapi dengan tanda tangannya itu kebijakannya dirasakan manfaatnya oleh ratusan juta orang, oleh puluhan juta orang. Bisa jadi dia lebih hebat di hadapan Allah amal solehnya dibandingkan seorang alim, seorang ustadz mungkin yang berceramah. Maka nanti akan saling ini antara agnia, antara seorang alim, ya. Kata seorang alim, kamu dulu masuk surga. Kata seorang agnia, kamu dulu. Lah kenapa? Dulu saya melakukan saya dulu mengajar, mendirikan pesantren, mendirikan majlis-majlis, madrasah-madrasah itu karena harta kamu. Kamu yang menyumbang. Apa kata seorang agnia? Saya bersedekah, berzakat karena kamu yang memberitahukan saya. Gitu. Jadi di pintu surga tuh saling ini, Pak.
Mencek orang sok mangga. Saling apa namanya? Nah, untuk bahasa orang deh. Ya kan gitu, saling silahkan kamu dulu. Enggak, kamu dulu wahai alim, wahai ulama. Kamu dulu silahkan. Kenapa? Mereka di situ saling mengklaim bahwa yang terbaik bukan dirinya. Kata alim kan begitu, saya bisa alim, saya bisa belajar karena oleh agnia yang dibiayai belajarnya saja, ilmu saja ini. Kata seorang agnia, saya juga bisa bersedekah, saya berzakat karena diberitahukan oleh kamu seorang alim kan begitu. Nah, ibaratnya begitu nanti di pintu surga itu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian hadis yang ke-8, As-Samin anhu anna Rasulullah SAW qala yauma Khaybar, di perang Khaybar, baginda Rasulullah SAW bersabda, la'utiyanna hadhir rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu an, ma ahbabtu al-amarata illa yawma idzin fatashawartu laha raja'a an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an fa'atahu iyyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaik. Kita potong dulu segini dulu. Asaru aliyu syai'an tsumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha. Oke. Setengah dulu kita baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaybar, ya, di perang Khaybar, aku benar-benar akan menyerahkan panji ini kepada seseorang, kata baginda Rasul. Salah satu panjinya adalah benderanya itu, ya, panji Rasulullah SAW. Konon katanya ada warna putih dan warna hitam, ya, dan bertulisan apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian menyerahkan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kata baginda Rasul. Dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya, artinya kekuatannya atau kekuasaannya. Umar berkata mendengar itu. Siapa Umar? Siapa Umar? Sahabat Rasulullah SAW. Yang dulunya seorang preman pasar. Saya ingin sampaikan, Umar itu seorang preman pasar. Orang Sunda bilang sahau kedua gaplok. Itu Umar, Pak. Sahau kedua gaplok. Saucap nyata sacidu bau gitu ya. Urang gitu. Itu Umar. Sampai suatu hari Umar itu ketika masih menjadi preman sebelum dia menjadi muslim, Pak. Wah, itu orang yang paling bersemangat untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah sirah itu. Karena dia benci pada orang yang mengubah kebiasaan orang-orang jahiliyah, menyembah berhala. Marah dia. Mana orang yang dia cari itu. Ketika dia sedang menuju satu tempat ingin membunuh baginda Rasul, dia ketemu dengan seseorang. Mau kemana engkau Umar? Aku ingin membunuh Muhammad. Apakah engkau tidak salah Umar? Kenapa? Adikmu Fatimah, namanya Fatimah gitu kan. Dia sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Semakin marah Umar gitu. Semakin marah Umar. Lalu dia berbelok menuju ke rumah adiknya. Ya. Dia langsung nanya, betulkah engkau sudah ini? Iya. Dengan lantang langsung adiknya digampar dalam sirah namanya itu, digampar adik, keluar darah adiknya itu. Kemudian adiknya sebelum Umar datang sedang membaca itu suhuf, maksudnya Quran yang ditulis dalam lembaran-lembaran sementara. Begitu Umar datang disembunyikan dia, ya, sembunyikan, dikaplok adiknya. Datang suaminya, Umar, mengapa engkau menampar adikmu yang meyakini satu kebenaran? Apa yang diyakini oleh adikmu adalah sebuah kebenaran. Dan luar biasanya katanya Pak, dalam banyak riwayat, Umar itu keras, tapi kalau dia keras, tapi kalau mendengar kebenaran, dia cepat luluh sebenarnya. Itu Umar bedanya. Dia keras ya, tapi cepat luluh hatinya kalau mendengar, kalau dia, jadi mungkin dia cerdas, bukan mungkin dia cerdas, orang cerdas begitu. Dia keras tapi dia cerdas gitu. Sehingga kalau disampaikan kebenaran, masuk ke otaknya, paham, itu luluh hatinya Pak. Itu sebenarnya sifat Umar. Kan ada orang itu keras, kasar, tapi itu ngerti gitu. Ada hese teman-teman. Ada hese Pak. Ada orang misalkan keras, kasar, tapi hese ngerti. Biasanya sulit untuk berubah.
Umar ini keras, dia kasar, tapi dia cerdas. Sehingga si akalnya cepat menerima. Ketika disampaikan itu, dia rada termengung, Pak. Kemudian suhuf lembaran Quran tadi yang disembunyikan oleh adiknya itu menyundul keluar. Apa itu kata Umar itu? Ini adalah firman Allah. Wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu dibaca, itu surat Toha. Surat Toha yang dibaca itu oleh adiknya itu. Dibaca. Menggetar Umar, Pak. Luluh di situ. Di situ ada kalimat innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, itu bedanya Pak Umar. Langsung Pak leles. Kemudian dia, di mana Muhammad sekarang? Langsung nanya lagi. Aku tidak akan memberitahukan. Kenapa? Karena kamu tidak, aku akan ingin bertemu dengan dia. Datanglah Pak Umar. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang ada majelis dengan para sahabat. Sahabat yang lain, Abu Bakar ada, Ali juga ada, yang masih muda ya. Sahabat yang lain. Begitu Umar datang, ya, sahabat itu Hamzah. Hamzah itu sama pamannya baginda Rasul, langsung cabut pedang. Wah, ini Umar pasti akan membunuh baginda Rasul. Mana Muhammad kan itu kan? Dia belum, begitu ketemu Rasulullah dia langsung memeluknya dan bersahadat. Itulah bedanya Umar. Peluk Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka, sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Nah, disitulah prosesi muslimnya siapa? Umar bin Khattab. Tidak keras, tidak keras, jadi lulus. Karena apa? Karena dia menggunakan akalnya. Sekarang banyak Pak, orang-orang non muslim masuk Islam itu asalnya kurang Pak. Tapi dengan menggunakan akalnya lulus Pak. Juara UFC Pak, juara MMA, UFC, tatonya pilu. Wah, kali ngagaplok lawannya menang. Mendengar kalimah-kalimah Al-Quran lulus. Sampai halnya Mike Tyson juga begitu. Saya baca kisahnya waktu dulu kan. Bahwa engkau akan mati. Kekuatanmu akan berakhir kan begitu. Hanya yang saat yang tidak akan berakhir Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Ali pun demikian. Lulus. Akhirnya mereka masuk Islam. Setelah disampaikan bahwa yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata orang-orang yang menggunakan akal memang. Kecuali yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak bisa menerima kebenaran Islam. Bukan orang baik, bukan orang yang lembut. Ternyata orang keras sekalipun kalau menggunakan akalnya. Sebagaimana Umar bin Khattab menerima Islam. Dan sekarang banyak Umar bin Khattab modern atau akhir zaman ya istilahnya gitu ya. Umar bin Khattab sekarang itu. Orang-orang yang keras, yang kasar, yang non-muslim, dia kafir asalnya. Tapi dia masuk Islam menjadi seorang yang luar biasa. Dengan mereka membiarkan. Saya sering Pak, kalau membimbing jamaah, mohon maaf ya, umroh itu, sering jamaah yang bertato itu banyak Pak. Ustaz, saya masih bertato gimana? Lebih baik Bapak bertato tapi sholat saya bilang, daripada yang tidak bertato nggak sholat. Ada orang nggak bertato tapi nggak sholat. Mendingan Bapak itu. Dulunya pernah preman, pernah Bapak beringas, tapi sekarang bertaubat. Kemarin ada saya preman apa tuh stasiun kereta api umroh sama saya. Udah hijrah, udah bertobat. Wah, dia Pak Ustaz yang muda, kieu disebutkan. Pokoknya nama Bandung mah apalun, ngabdi cenah gitu. Lain dia bertobat umroh urang. Abi cenah tatuan teu naon kita tatuan sok tawaf. Izin ketingali, teu naon ketingali oge. Da orang tidak akan menuduh Bapak di tato ayeuna gitu. Pasti meureun baheulaana gini gitu. Cenah naon cenah. Itu banyak Pak, banyak saya pengalaman. Kemarin juga yang terbaru, preman dari Jakarta sama. Oh, gede kesangkan itu. Nah, nggak apa-apa. Lagian juga kalau disetrika kan akan menyakiti dirinya. Anggaplah itu kulitnya juga. Nah, itu kan khilafiyah, apakah wudhunya sah, itu kan ada khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau sudah menyatu dan sulit dihilangkan ya sudah. Tidak perlu menyakiti dirinya, ya kan? Nah, itu tidak perlu menyakiti dirinya sampai berusaha untuk disetrika misalkan. Udah biarin aja. Kalau memang itu betul di bawah kulit menyatu, ya sudah. Kan begitu. Nah, kemudian terakhir saya sampaikan bahwa apa di sini kata Umar, saya tidak begitu antusias menjadi pemimpin kecuali hari ini. Ya, maka saya menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Akan tetapi Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan panji itu kepadanya. Seraya bersabda,
majulah ke depan dan janganlah kamu menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kemenangan kepadamu. Kemudian Ali melangkah beberapa langkah lalu berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang dan berteriak, "Wahai Rasulullah, atas dasar apakah saya memerangi manusia?" Beliau menjawab, "Perangilah mereka sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila mereka telah berbuat demikian, sudah bersyahadat, maka tercegahlah mereka itu darimu, baik harta maupun darah mereka, melainkan dengan haknya, sedangkan hisab mereka tergantung pada Allah." Patasawar itu dengan sin muhmalah, yakni sin yang tidak bertitik, artinya saya melompat ke muka untuk menampakkan diri. Hadis ini sebagai dalil bahwa tidaklah setiap yang mengatakan la ilaha illallah itu diharamkan darah dan hartanya, akan tetapi harus dengan cara yang benar. Hadis ini juga sebagai dalil bolehnya seseorang mengatakan saya akan melakukan ini pada waktu mendatang, dan jika ia belum mengucapkan insya Allah, karena itu menunjukkan apa yang ada dalam dirinya dan tidak pasti bahwa ia akan melakukannya karena waktu mendatang itu hanya milik Allah. Oke, pertama Bapak yang dirahmati Allah, ada berlomba dalam kebaikan yang dilakukan oleh Umar. Ketika baginda Rasulullah SAW ingin memberikan panji itu, Umar menawarkan diri. Tidak ada yang lebih bersemangat hari ini kecuali aku ya Rasulullah SAW. Siapa mengorbankan nyawanya? Kan paling depan deh. Memegang panji itu, bagaimana supaya tidak jatuh panji itu? Kan salah satu ciri kemenangannya kan begitu. Jadi panjinya tetap berdiri. Bapak kan suka lihat dulu film-film Mahabharata, kan? Itu benderanya kan berdiri. Nah, itu Mahabharatanya. Jadi itu ketika Umar menawarkan diri, Umar berkata, ya, kecuali hari ini, aku tidak begitu antusias sebetulnya. Aku tidak antusias menjadi pemimpin ya Rasulullah sebetulnya. Kecuali hari ini. Nah, Masya Allah. Sampai mengatakan demikian. Ketika Rasul menawarkan memegang panji ini, Umar menawarkan diri dengan kalimat yang indah. Ya, sesungguhnya aku ini tidak antusias menjadi pemimpin ya Rasulullah. Kecuali hari ini. Nah, siap berarti dia gitu kan. Kecuali hari ini. Nah, maka saya menampakkan diri dengan harapan supaya dipanggil oleh Nabi. Kata siapa? Kata Umar. Nah itu jadi sahabat itu lain nyumput gitu ya. Jangan bahaya ya, dipaeheun ya men. Jadi dia paling depan. Fastabiqul khairat. Tapi akhirnya baginda Rasul menyerahkan kepada siapa? Kepada Ali. Ya, Ali itu anak paman, sepupu ya. Dan menjadi mantunya Rasulullah SAW. Mantu dan sepupunya. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini juga memberikan dalil bolehnya ya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah atau juga yang bersyahadat misalkan, itu tidak serta-merta diharamkan darah dan hartanya kecuali dengan cara yang benar. Sebab bisa jadi mereka mengucapkan itu karena keterdesakan nyawanya. Seorang kafir yang akan kalah dia, dan dia hanya berada di ujung pedang seorang muslim misalkan, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah atau Muhammadur Rasulullah SAW atau asyhadu an la ilaha illallah, itu belum tentu dia mengucapkannya karena keikhlasan. Namun meskipun itu seandainya dia mengucapkannya karena ketakutan, takut mati, takut dibunuh, tetap dalam hadis yang lain tidak boleh kita membunuhnya. Sebab yang tahu isi hatinya adalah Allah. Fahkum bidzawahir wallahu yatawalla 'alas sarair. Kalian hanya menghukumi orang itu zahirnya saja. Allah yang Maha mengetahui. Dan itu pernah ada sahabat yang membunuh orang kafir, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibunuh, itu ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Ditegur oleh baginda Rasul, sahabat itu. Ya. Karena bisa jadi dia mengucapkan itu betul dari hatinya. Sehingga tidak boleh membunuh mereka selama mereka bersyahadat. Kalau kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan mengatakan kafir pertama orang yang syahadatnya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama. Itu nggak boleh. Kalau orang suka mudah, beda mazhab, beda fikih, kafir gitu. Padahal sholatnya sama gitu, kiblatnya sama. Itu haram, nggak boleh itu. Mengkafirkan orang setidaknya ada, kalau tidak salah ada 5 kalau nggak salah ya. Dia masih bertuhankan Tuhan yang sama, nabinya sama, kan begitu.
sholatnya sama, kiblatnya sama. Kalau sudah kiblatnya ke timur, nah itu dipertanyakan baru keislamannya. Ya. Atau Qurannya sudah beda, nah itu dipertanyakan. Ini masih sama Qurannya lima hal tadi. Jangan pernah kita mengkafirkan dia. Hanya sebatas beda pemahaman. Kan teroris kan begitu, Pak. Teroris itu dia mengeluarkan membeledakkan bom bunuh diri di mana? Di masjid. Padahal sholatnya sama. Hanya beda pemahaman dalam hal ijtihad, fikih. Kita mengatakan pemimpin bukan togut, pemimpin bukan kafir. Kita berpandangan begitu kan? Mereka berpandangan pemimpin adalah togut, pemimpin adalah kafir, negara ini adalah negara kafir kata mereka. Sebab belum bersyahadat, belum Islam katanya. Sehingga boleh diperangi, boleh diambil hartanya. Maka mereka kan mencuri bank kan, menjarah ATM kan, digunakan untuk teroris itu. Nah, itu bahaya itu. Padahal kita Tuhannya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama, Qurannya sama, kan begitu. Nah, itu tidak boleh. Mengkafirkan orang yang memiliki kesamaan itu dengan kita. Kemudian boleh kita mengatakan saya akan melakukan ini di waktu mendatang, ya, meskipun ya jika ia belum mengucapkan insya Allah. Memang kalau merujuk kepada Al-Quran surah Kahfi, kita ingin melakukan sesuatu, maka katakan insya Allah. Tapi boleh kita tanpa menyamakan ini pun dalam hal apa? Dalam hal tertentu ingin melakukannya saya nanti lagi, tapi tidak mengucapkan insya Allah. Mengapa? Sebab kata para ulama, ya, waktu mendatang itu hanya milik Allah. Ya, hanya milik Allah. Karena pada hakikatnya waktu yang mendatang itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang meyakini itu, meskipun tidak terucap kalimat insya Allah, dalam kondisi tertentu misalkan, meskipun dia tidak mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki, karena jangankan waktu esok, waktu yang akan hadir 2-3 menitnya akan datang pun, itu haknya atau milik Allah. Tidak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, karena kita sudah mengimani itu, dalam kondisi tertentu, tidak salah, tidak mengucapkan kalimat apa? Insya Allah. Namun secara umum, jika kita ingin melakukan sesuatu, maka ucapkan insya Allah. Itu sebagai doa dan sebagai wujud tawakal kepada Allah jika Allah menghendaki. Saya kira demikian Bapak yang dirahmati Allah. Sudah selesai bab kita berkenaan dengan bab ini. Insya Allah nanti kita akan masuk ke bab yang lainnya. Itu bab tentang al-mujahadah. Ya, mujahadah bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini sampai syuruk ya. Memang ini syuruk di kita ini kalau tepat waktunya, pas dengan terbitnya matahari, memang ada anjuran sholat itu biqadri rumhin ya. Sekadar naik 1 tumbak. Itu 10-15 menit. Sholat syuruk itu. Tapi kalau seandainya waktu syuruk di kita sudah dilebihkan waktunya, dan sholatnya tidak pas terbitnya matahari, maka dengan sholat pun kita tidak menyembah matahari, itu ada yang mengatakan boleh. Kalau seandainya sudah dilebihkan waktu syuruk yang ditetapkan oleh pemerintah kita misalkan. Tapi kalau memang pas matahari terbit, jangan pas waktu syuruknya. Ditunggu beberapa menit sampai matahari agak naik di qadri rumhin. Nah, ini harus dicari apakah waktu syuruk di kita ini sudah dilebihkan atau belum ya, nanti harus saya cari informasinya. Saya kira demikian. Sekian dan demikian tentunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan, dan semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menambah ilmu dan wawasan bagi kita, serta Allah mudahkan kita untuk mampu dan mau mengamalkannya. Terutama dalam hal melakukan kebaikan itu tidak berjalan, tetapi apa? Berlomba, berlari, dan berlari kencang. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlari kencang, pas'au berlari, wasari'u berlari kencang. Kemudian apa lagi? Fastabiqul khairat, berlomba. Itu dalam melakukan kebaikan. Beda dengan urusan duniawi, cukup berjalan saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami.
wa dhunuba abaina wa ummahatina, ampunilah dosa bapa dan ibu kami ya Allah, wa ikhwanina wa akhwatina, ampunilah dosa saudara dan saudari kami ya Allah, wa limasyayikhina wa limasyayikh wa masyayikhina, ampunilah dosa guru dan gurunya guru-guru kami ya Allah, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ampunilah dosa seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'a min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.